Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk ikut nimbrung di forum ini. Jadi tadi dari awal ya kita sudah mendengarkan beberapa pemaparan. Jadi dari Bapak Deputi Pak Cahyono, kemudian Pak Kadis Perikanan, kemudian Pak Tamsil, kemudian Pak Taruna ya. Sepertinya materi saya ini sudah diambil semua, tidak ada lagi ya. Tetapi sedikit ya bahan pengantar diskusi. Tadinya saya mempersiapkan 60 slide Pak dengan gambar-gambar, dengan data-data. Kemudian saya edit, terus di chat tadi malam maksimal 6 slide dan maksimal 10 menit. Ya, saya kotak-kotak juga ini apa yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan 10 menit betulan Pak ya. Ya karena saya lihat ada hubungan antara jam tidur dengan kemampuan untuk menerima materi. Baik, Bapak-bapak, Ibu ya, yang saya hormati, Bapak Deputi Menteri Perikanan, Bapak Cahyono, kemudian Bapak Kepala Dinas Perikanan, teman-teman dari Blue Forest dan para peserta yang saya hormati. Nah, judul yang diberikan kepada saya ini adalah Smart Aquaculture dalam konsep ekosistem, peluang dan tantangan di Sulawesi Selatan. Ini kayaknya berat juga ya Pak, lebih berat dari Pak Taruna. Next. Ya, jadi dari beberapa pembicara tadi menjelaskan bagaimana menata ulang tambak udang Indonesia dari Sulawesi Selatan dengan pendekatan berbasis ekosistem untuk tambak yang tanggul berkelanjutan. Nah, jadi ada fenomena yang kita lihat bahwa transformasi industri udang di Sulawesi Selatan saat ini berada pada titik krusial. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita lihat ada beberapa tambak yang menjadi idle, tidak berfungsi, kemudian produksinya menurun. Ya, ini akibat kejadian-kejadian masa lampau yang merusak lingkungan. Tadi Pak Taruna sudah menjelaskan bahwa konversi mangrove dan sebagainya sehingga berpengaruh, memberikan efek yang signifikan baik bagi kehidupan manusia maupun alam itu sendiri. Sehingga fungsi-fungsi alami mangrove baik fungsi fisik, ekologi dan ekonomi dinamis. Nah, oleh karena itu menuntut perubahan paradigma yang besar-besar. Nah, kita tidak boleh lagi berprinsip bahwa budidaya udang itu hanya mengharapkan produktivitas kuantitas yang tinggi dengan mengabaikan carrying capacity lingkungan. Nah, kita lihat bahwa lingkungan sekarang ini ya semakin rapuh. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penataan. Nah, penataan yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya penataan ini berpijak pada pendekatan ekosistem. Jadi ada istilah tadi yang dikemukakan oleh Pak Taruna, ecosystem approach to aquaculture. Ya. Jadi budidaya intinya bagaimana budidaya itu dilakukan dengan ramah lingkungan. Nah, jadi ekosistem approach to aquaculture ini ada suatu kondisi di mana aktivitas budidaya itu tidak berdiri sendiri, tetapi melainkan bagian integral dari kesehatan ekosistem, terutama ekosistem yang ada di wilayah pesisir. Nah, oleh sebab itu disinilah hadir aquaculture, smart aquaculture. Ini sesuai dengan tema yang diberikan, smart aquaculture. Nah, kehadiran daripada smart aquaculture ini bukan hanya sebagai tren modernisasi, melainkan
sebagai suatu instrumen mekanis dan digital yang memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut dapat terukur dan terwujud secara nyata. Nah, sedikit tentang smart aquaculture. Jadi smart aquaculture ini adalah suatu metode budidaya yang canggih atau orang mengatakan yang modern, di mana penerapannya itu mengintegrasikan antara Internet of Things, artificial intelligence (AI), kemudian sensor cerdas dan analisis data. Itu untuk memantau, mengelola dan mengotomatisasi parameter-parameter lingkungan perairan yang ada di tambak secara real time. Nah, tujuannya apa? Itu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan budidaya. Nah, tentunya implementasi daripada teknologi cerdas ini akan memberikan solusi bagi para petambak, ya, khususnya bagi para petambak terkait dengan parameter lingkungan yang seringkali menjadi momok. Ya, tentu dengan adanya teknologi cerdas ini akan memberikan data yang secara akurat. Sebagai contoh misalnya, bahwa penggunaan sensor cerdas ini bisa memantau kualitas air seperti suhu, pH, oksigen, sanitasi secara terus-menerus dengan memberikan gambaran kondisi tambak secara real time hanya dengan menggunakan genggaman ponsel. Jadi kita tidak perlu setiap hari, setiap saat ke tambak mengukur berapa salinitasnya, berapa pH-nya, tetapi dengan bantuan aplikasi ini kita bisa mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, penggunaan automatic feeder. Jadi tadi Pak Andi Tamsil sudah menjelaskan efek terjadinya kematian akibat limbah itu karena salah satunya adalah dari sisa-sisa pakan yang tidak termanfaatkan. Nah, dengan sistem pemberian pakan berbasis data itu akan mengoptimalkan konsumsi serta mengurangi limbah. Jadi sumber-sumber limbah dari pakan seperti dari protein khususnya yang mengandung unsur N dan P dapat dieliminasi mungkin. Selain itu juga akan menekan biaya operasional secara signifikan. Nah, kemudian juga dengan pemasangan kamera di bawah air kita bisa mendeteksi secara dini penyakit yang bisa menyerang udang sebelum menyebar ke seluruh tambak. Nah, kemudian juga dengan teknologi cerdas ini bisa membantu menganalisis petambak untuk memproduksi hasil yang diperoleh, terutama untuk meningkatkan hasil panen berdasarkan pola historis dan kondisi terkini. Next, ya. Jadi salah satu manifestasi paling konkret dari aquaculture berbasis ekosistem adalah optimalisasi silvoprisari. Tadi Pak Taruna sudah mengulas secara panjang lebar apa itu silvoprisari. Ya, sudah diulas tadi oleh Pak Taruna bahwa silvoprisari itu adalah salah satu model budidaya yang ramah lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan kehutanan dengan kegiatan perikanan. Nah, dengan mengintegrasikan teknologi cerdas tadi ini ke dalam tambak, kita bisa menciptakan suatu model smart silvoprisari yang tangguh. Nah, seperti misalnya penggunaan teknologi aerasi seperti macro bubble ini memungkinkan kita untuk meningkatkan padat tebar udang ataupun ikan-ikan yang lain, ya, karena di silvoprisari itu bukan hanya udang, ya, kepiting juga dan sebagainya, dengan tanpa memperluas areal atau merusak tegangan mangrove yang ada. Nah, tentunya
budidaya sistem silvopasture ini bisa menjadi bukti bahwa bagaimana teknologi ini bisa bekerja sama dengan alam. Dalam hal ini, mangrove menjadi biofilter alami yang bisa menyerap polutan. Selain itu, mangrove bisa juga memberikan perlindungan terhadap organisme yang kita budidayakan. Nah, di satu sisi, daun-daun mangrove yang jatuh itu akan menghasilkan sekasa yang justru menyuburkan perairan. Nah, sehingga kita bisa membandingkan tambak-tambak yang ada mangrove-nya dengan yang tidak ada mangrove. Kemudian di sisi lain, teknologi cerdas ini akan menjadi kontrol bahwa kegiatan budidaya yang dilaksanakan itu masih berada di bawah ambang carrying capacity. Nah, sebagai contoh ada satu penelitian budidaya, tapi ini pada Bandeng Pak ya, pada Bandeng. Ada tambak yang dipelihara tanpa ada mangrove-nya. Kemudian ada tambak yang ditanami Rhizopora, ada yang ditanami Apisenia dan ada yang ditanami Songeratia. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga tambak yang ditanami mangrove itu menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi, baik dari kelangsungan hidup, pertumbuhan dan kualitas. Ya. Apa ininya? Ternyata dari hasil penelitian, daun-daun mangrove yang jatuh itu mengandung satu zat yang namanya Allelophyta. Allelophyta ini yang justru membunuh bakteri-bakteri. Ya, membunuh bakteri sehingga kualitas daging ya itu akan lebih bagus. Nah, pengalaman kami juga melakukan beberapa riset terkait silvopasture. Saya ambil sedikit materinya Pak Taruna ya. Kami pernah melakukan model-model silvopasture. Nah, kemudian perbedaan produksi kepiting dengan tegakan yang berbeda. Nah, ternyata yang bagus itu adalah Rhizopora. Kemudian disusul Apisenia, disusul Songeratia, disusul Oninipa. Ya. Nah, jadi wajarlah budidaya ramah lingkungan ini kita promosikan supaya lingkungan juga bagus, produksi juga meningkat. Nah, memang yang sering kali terjadi lewat 10 menit ya, gak apa-apa lewat sedikit. Iya, soalnya dipatok 10 menit ya. Jadi kembali lagi bahwa silvopasture ini adalah suatu model yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana dengan di Sulawesi Selatan? Ya. Jadi Sulawesi Selatan itu memiliki modalitas yang sangat kuat memimpin transisi. Kenapa? Kita punya tambak yang sangat luas, tersebar di beberapa daerah, pantai barat, pantai timur, Teluk Bole dan sebagainya. Demikian juga lahan-lahan mangrove, ya. Mungkin masih ada yang utuh, ya, masih ada yang utuh. Nah, ini sangat potensial untuk budidaya sistem produksi, tentunya dengan mengintegrasikan teknologi yang cerdas ini. Nah, tentu dengan potensi sumber daya yang ala, dengan potensi lahan yang sangat luas, dan tentunya dengan melibatkan teman-teman akademisi, peneliti-peneliti dari BRIN yang melakukan riset-riset secara intensif, peluang untuk membangun pusat-pusat EcoSmart, Shrimp Farm itu sangat terbuka lebar. Dan tentu kedepannya dengan pengaplikasian teknologi cerdas ini dapat menjadi tiket masuk bagi produk perikanan ke pasar global, tentunya dengan traceability atau penelusuran digital yang transparan, sehingga produksi yang kita hasilkan, setiap kilogram udang yang dihasilkan berasal dari proses yang tidak merusak lingkungan. Nah, namun demikian, untuk menerapkan atau mengaplikasikan
Smart Aquaculture ini bukanlah satu hal yang sangat mudah. Di samping biayanya yang cukup mahal, ya tentu ada keterbatasan-keterbatasan seperti infrastruktur terbatas. Nah, keterbatasan jaringan kita lihat di daerah-daerah pedalaman, ya, jaringan internet, listrik tidak ada. Nah, ini tentu akan menghambat konektivitas perangkat IoT ini dan sistem pemantauan jarak jauh. Nah, sementara ini adalah tulang punggung dari Smart Aquaculture. Kemudian kapasitas SDM. Nah, ini tentu karena kesenjangan literasi digital di kalangan petambak, ya, itu memerlukan program pendampingan yang nyata, konsisten, dan tentunya dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal agar teknologi benar-benar bisa dimanfaatkan. Kemudian ketahanan perangkat, ya, jadi karena ini sensor dipasang di bawah air, ya, mudah lapuk, mudah apa dan sebagainya, sehingga diperlukan inovasi perangkap khusus yang tahan terhadap kondisi lapangan yang nyata. Nah, tentu ketiga hambatan ini memerlukan pendekatan terpadu, yaitu penguatan infrastruktur pesisir, program pendampingan yang konsisten, serta inovasi perangkap yang dirancang khusus untuk tambak mangrove yang menantang. Nah, yang terakhir, sebagai kesimpulan bahwa penataan ulang tambak di Sulawesi Selatan itu memerlukan sinkronisasi yang kuat antara kecanggihan teknologi dengan kearifan lokal, kearifan ekologi termasuk. Nah, tentu transformasi ini tidak bisa dilakukan sendiri, yang membutuhkan kerjasama atau kolaborasi yang nyata dari semua pihak. Nah, yang pertama adalah tentu dibutuhkan kebijakan yang tepat, regulasi yang mendukung sekaligus melindungi ekosistem pesisir sebagai fondasi hukum transnasional ini betul-betul perlu kita inginkan supaya tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan daripada lingkungan tersebut. Ya, makanya dibutuhkan juga kearifan lokal masyarakat setempat, pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur yang kuat. Nah, di sini diperlukan penguatan konektivitas dan energi di wilayah pesisir sebagai prasyarat digitalisasi tambak berskala luas. Dan yang ketiga adalah kolaborasi pemangku. Sinergi nyata antara petambak, peneliti, dan industri untuk mewujudkan transformasi inklusif dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir bahwa Smart Aquaculture dalam rangka ekosistem itu tentu menawarkan solusi di mana produktivitas ekonomi dan kelestarian alam tidak saling menegasikan atau saling menyalahkan demi kepentingan generasi mendatang, khususnya di Sulawesi Selatan. Saya kira ini barangkali yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangannya untuk